Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita akan memulai PA kita. Sebelum kita memulai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang keempat. Kita nyanyikan secara bersama. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar kulakukan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga di masa-masa saat ini ya Tuhan kami tetap dapat memuji dan memuliakan firman Tuhan melalui pemanfaatan media-media sosial yang kami miliki. Sehingga pada saat ini ya Tuhan kami akan memulai proses PA kami. Kiranya Tuhan yang membimbing sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, PA kita yang kita akan bahas pada saat ini tertulis dalam Roma 6 ayat 19 sampai 23. Roma 6 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa tema yang dapat kita gumulkan dalam penelaan Alkitab kita pada saat ini adalah kudus. Bahwa kemajuan zaman merupakan tantangan dalam kehidupan bagi orang-orang yang tidak memanfaatkannya untuk kebaikan dalam hidupnya, tanpa disadari bahwa ternyata zaman ini juga secara perlahan merusak tubuh manusia itu sendiri, mulai dari penggunaan game online yang membuat penggunanya itu ketagihan dan memainkannya sampai larut malam, begadang,
dan internet yang digunakan dengan sembarangan, bahkan mengakibatkan tidak ada lagi niat untuk belajar, apalagi membaca firman Tuhan. Saudara-saudari, tanpa disadari juga bahwa semua hal itu adalah merusak fisik manusia itu sendiri. Dalam Alkitab dituliskan bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus, yang dimana dipahami bahwa Kristus adalah kudus, suci, dan tidak bercela. Berarti pada dasarnya tubuh manusia itu adalah kudus dan baik di hadapan Allah. Akan tetapi keinginan manusia itu menjadikan tubuhnya tidak kudus dan bercela di hadapan Allah. Tubuh manusia menjadi dicemari oleh dosa kejahatan manusia, dan tidak sedikit manusia yang pada saat sekarang ini melukai dan mencemari tubuhnya sendiri demi kepuasannya, mensilet tubuhnya lalu menghisap darahnya sendiri demi kepuasannya semata. Bahkan lebih mengerikan adalah ada orang yang menjual anggota tubuhnya demi apa? Demi mendapatkan uang, sehingga seringkali manusia merusak kekudusan tubuhnya yang menjadikannya cemar di hadapan Allah. Dan tubuh manusia itu akhirnya dipenuhi dengan dosa yang membawa manusia itu kepada kematian. Maka dalam kehidupan ini dituntut untuk menjaga tubuh, karena tubuh adalah anggota Kristus dan menjadi hidup kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pemuda-pemudi Hakai Baringin, inilah yang dapat mengantarkan kita untuk mengerti akan pemahaman nats kita pada saat ini yang tertulis dalam Roma 6 ayat 19 sampai 23, di mana penekanannya adalah kudus. Maka untuk lebih memahami dan mengerti apa itu kudus dalam Rom 6 ayat 19 sampai 23, kita akan dijelaskan oleh beberapa pertanyaan yang menolong kita untuk lebih memahami apa itu kudus yang dimaksudkan dalam nats ini. Oleh sebab itu, kita akan diberikan 6 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah arti hidup kudus dalam 1 Korintus 1 ayat 30? Yang kedua adalah, apakah arti Roma 6 ayat 19 sampai 23 jika dilihat dari 2 Tesalonika 2 ayat 13? Yang ketiga, apakah makna dari Roma 6 ayat 19 sampai 23 jika dinilai dari Keluaran 19 ayat 6? Bagaimanakah? Yang kelima, bagaimanakah saudara-saudari menerapkan hidup kudus dalam konteks Roma 6 ayat 19 sampai 23 ini terhadap konteks kehidupan manusia masa kini? Yang kelima, bagaimanakah saudara-saudari dapat hidup kudus jika diperhadapkan dengan situasi pada saat ini, situasi pandemi COVID-19 yang melanda dalam kehidupan kita, bahkan dunia ini? Yang keenam adalah, pesan apakah yang saudara-saudari dapatkan setelah mengikuti PA malam ini, saat ini? Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu dapat menolong kita untuk semakin mengerti dan memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Selamat menggumuli, selamat
mencari kebenaran akan firman Tuhan, karena di masa-masa yang sulit ini Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin dipuji dan disembah oleh seluruh umatnya. Kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Napas kehidupan dan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai melakukan ibadah penelaahan Alkitab kami. Kiranya Tuhan ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga dalam menggumuli kebenaran firman Tuhan, kami mampu diarahkan dan kami mampu mengerti, dan terutama kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan melindungi kami melalui terang Roh Kudus Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami tidak memiliki iman yang lemah, kami tidak memiliki kepercayaan yang lemah kepada Tuhan akibat daripada pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan terutama kami menjaga kekudusan tubuh kami, sebab Kristus adalah kudus. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepada tangan pengasihan Tuhan, dan Tuhan yang selalu membimbing dan melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.